Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ditanya apakah saudara yakin telah diselamatkan, maka kalau saudara menjawab dengan alasan-alasan seperti ini, bahwa saudara merasa yakin telah diselamatkan karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara juga adalah seorang yang rajin beribadah, saudara juga adalah seorang pelayan hamba Tuhan, maka saya ingin sampaikan jawaban-jawaban semacam ini sangat rentan menjebak keimanan saudara atas kebenaran bahwa saudara benar-benar telah diselamatkan. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita membaca pada Yohanes 10 ayat 6. Yohanes 10 ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, melihat Yesus, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah situasi keadaan ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, dan yang berseru atau yang berteriak salibkan dia itu adalah imam-imam. Jadi Yesus yang adalah sumber kebenaran disalibkan oleh imam-imam. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah setiap kali ada kebenaran yang akan disampaikan, akan ditegakkan, maka di saat yang sama juga bisa terjadi penyesatan. Oleh karena itu, kalau kita memandang dengan cara yang terlalu sederhana mengenai keselamatan ini, maka kita juga sangat mudah untuk disesatkan. Karena kita tahu sejak Tuhan Yesus masih hidup, sudah ada yang berteriak untuk salibkan dia. Dan ketika Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, kemudian para rasul mulai memberitakan kabar keselamatan. Demikian juga muncul penyesatan itu. Dan penyesatan itu terus akan ada sampai pada akhir zaman. Mari kita perhatikan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini penyesatan. Jadi kalau saudara di dalam keimanan saudara, di dalam saudara ingin mendapatkan keselamatan yang sebenarnya, tetapi saudara hanya menggantungkan sepenuhnya pada khotbah-khotbah saja, apalagi saudara tipe orang yang mendengarkan khotbah dari hanya pendeta atau hamba Tuhan tertentu. Saudara menutup hati dan telinga jikalau ada khotbah atau pengajaran dari hamba-hamba Tuhan lain selain daripada hamba Tuhan favorit saudara. Ditambah lagi dengan saudara bukan seorang yang tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Lalu saudara juga bukan seorang yang terus berusaha untuk mempraktekkan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Maka saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi, Tuhan Yesus memang menyediakan keselamatan itu bagi kita umat manusia dengan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti keselamatan itu barang murahan, sehingga kita dapat berlaku seenaknya, tanpa ada aturan yang jelas. Aturan mengenai keselamatan itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah firman Tuhan, bagaimana mungkin
saudara dapat menyatakan atau mengklaim bahwa diri saudara telah diselamatkan. Keselamatan itu bukan sekedar mengucapkan, bukan sekedar merasa bahwa saya telah diselamatkan, tetapi dibuktikan. Bahkan dikatakan pada firman Tuhan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus harus menghasilkan buah. Apakah kita telah berjalan atau berusaha ke arah seperti itu? Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah renungkan. Jangan terlalu mudah atau terlalu murah kita mengatakan bahwa saya telah selamat hanya dengan alasan bahwa saya telah percaya Yesus dan saya rajin beribadah. Saya juga seorang yang melayani Tuhan barangkali. Tidak semudah itu. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang katanya mengusir setan demi namaku, ya, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan." Jadi jangan terlalu menyederhanakan masalah keselamatan ini. Saya juga tidak sedang mengajar saudara untuk mempersulit keadaan atau situasi mengenai keselamatan, bukan. Tetapi memang keselamatan tidak boleh diremehkan. Keselamatan tidak boleh saudara pandang secara gampangan. Karena Tuhan Yesus seharusnya tidak patut untuk mati di kayu salib sebab Dia adalah Allah. Tetapi itu dikerjakannya demi untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh memperoleh jalan keselamatan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah menyederhanakan mengenai keselamatan itu. Apalagi saudara hanya terus-menerus merasa iman itu terkait dengan berkat. Pergumulan, berkat, itu yang saudara jadikan ukuran bahwa saudara seorang yang beriman. Itu sangat-sangat keliru. Jadi renungan ini saya harapkan dapat menjadikan suatu pengingat untuk saudara-saudara. Merevisi, mereview, memperbaiki, ya, merenungkan kembali apa keselamatan yang sedang saudara jalankan selama ini. Jangan-jangan saudara hanya merasa seorang yang telah diselamatkan, ya. Saudara hanya merasa bahwa saudara itu telah diselamatkan, tetapi pada hakikatnya saudara sebenarnya tidak diselamatkan. Bukan apa-apa, karena memang saudara bukan seorang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi keselamatan itu seperti Tuhan Yesus, Dia melakukan, ya, dengan mati di kayu salib. Demikian juga kita. Kita menerima keselamatan itu dengan melakukan apa yang kita lakukan. Perintah firman Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Sampai kita jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.